Hai semua, perkenalkan nama saya Niwayan Failan Gersela Mutiara Swandi dari kelas C Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan kuliah daring dalam bentuk PowerPoint. Di sini saya akan mempresentasikan topik tentang menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. Yang pertama, saya akan memberi penjelasan umum tentang apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila merupakan 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, di sini akan terdiri dari beberapa sub. Sub yang pertama ada ideologi Pancasila dalam pemikiran radikal dan revolusioner. Nah, radikalisme dalam arti bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandang kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Di Indonesia sendiri, kebijakan negara terkait penanganan radikalisme dan terorisme banyak mengalami resistensi, khususnya di kalangan radikal sendiri. Yang kedua ada ideologi Pancasila dalam perspektif global. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan sebagai tuntunan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita menjadi dua bahasan. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi, dan yang kedua ada globalisasi. Pancasila sebagai ideologi. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup bermasyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan lain perkataan, unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi merupakan segala mengglobalnya sosial culture antar Indonesia sehingga culture antar bangsa di dunia seolah-olah melebur menjadi culture dunia. Akibatnya hubungan antar bangsa semakin dekat. Nah, di sini ada dua dampak dari globalisasi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif globalisasi sendiri, ada suatu negara untuk mampu bersaing di dunia internasional. Yang kedua ada kemudahan dan kenyamanan hidup. Yang ketiga ada globalisasi menjadi kemajuan di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Yang keempat ada sikap toleransi dan solidaritas kemanusiaan. Selanjutnya ada dampak negatif globalisasi. Nah, di sini ada pergeseran nilai, sesuatu yang baru. Ada nilai teknologi, budaya, dan lainnya. Yang kedua ada pertentangan nilai masuknya nilai-nilai baru dan asing yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai luhur yang dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada perubahan gaya hidup atau lifestyle dan gaya bahasa sehari-hari. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah di mana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menjelaskan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Makna dalam sila ini merupakan landasan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini menjelaskan tentang demokrasi, adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganannya. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyatnya. Selanjutnya ada
upaya yang dilakukan masyarakat dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah upaya pemasyarakatan dan kebudayaan Pancasila sebaiknya diintegrasikan dengan ide atau kebutuhan untuk pemasyarakatan Pancasila dan sosialisasi konsensus akan identitas kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, ada pembentukan lembaga baru dengan merestrukturasi dan menggabungkan berbagai forum dan institusi yang sudah ada secara terintegrasi dalam modal baru yang terbentuk dewan, lembaga, komisi, komite, badan, dan dalam bentuk lain yang dapat mengintegrasikan semua fungsi akan digabungkannya. Yang ketiga, ada nilai-nilai Pancasila harus tercermin pula dalam kegiatan pendidikan dan komunikasi publik. Komunikasi publik melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik, mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila. Nah, kesimpulan dari bahasan kita tadi adalah Pancasila merupakan bahasa negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila itu perlu diupayakan dan diharapkan terdapat penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila di berbagai bidang kehidupan bagi seluruh masyarakat. Nah, untuk sarannya sendiri, kita sebagai penerus bangsa harus melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, berikut merupakan daftar referensi dari jurnal dan PPT yang saya bahas tersebut. Sekian presentasi dari materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi email yang ada di layar. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat menjalani aktivitas semua.